Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis ke-19 memiliki banyak faedah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya beberapa kalimat. Itu dari kalimat ini semuanya adalah fondasi keimanan. Pertama, Nabi SAW memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk menjaga Allah. Kata Nabi SAW, "Ihfazillah yahfazuk." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. "Ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah tetap berada di hadapan. Maksudnya bagaimana menjaga Allah? Kata para ulama, ihfaz hududah wa syariat. Jagalah batasan-batasan Allah dan juga syariat. Allah memiliki batasan-batasan, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita jaga, kita tidak melampaui batasan-batasan Allah, tidak bermaksiat, dan kita menjaga syariatnya dari perintah-perintah Allah. Kalau kita menjaga syariat Allah dan tidak melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, yahfazuk, niscaya Allah akan menjaga. Akan menjaga Allah, menjaga diri kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah menjaga agama kita, dan Allah menjaga anak keturunan. Dan apabila Allah yang menjaga, maka Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Allahu khairul hafidh. Allah sebaik-baiknya. Makanya orang-orang saleh semuanya dijaga. Hartanya dijaga oleh Allah, diri dia dijaga oleh Allah, anak keturunan dia dijaga oleh Allah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu meminta bantuan atau pertolongan, minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sumber tauhid. Karena seseorang apabila minta kepada Allah, itu menunjukkan kuatnya ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu aplikasi dari firman Allah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jadi Nabi SAW mengajarkan ini kepada anak kecil. Jika saat fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah. Kemudian Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau semua yang terjadi di atas muka bumi dari kebaikan dan keburukan itu atas takdir Allah. Lihat sabda Nabi SAW. Lalu istama'at wa'alakan, ketahuilah kalau umat semua manusia mereka berkumpul untuk memberikan kepada kamu satu manfaat, lam yanfa'uk, mereka tak bisa memberikan kamu manfaat tersebut kecuali apabila itu ditetapkan oleh Allah. Kalau dia pengen syifa, kesembuhan, dia datang ke semua dokter. Kalau Allah tidak menetapkan kesembuhan, semua dokter itu tidak bermanfaat. Sampai Allah yang menetapkan kalau kesembuhan itu buat dirinya dari Allah Subhanahu. Begitu juga mutawat, wa Ibnu Abbas ketahui, kalau semua manusia berkumpul ingin membahayakan kamu, niscaya mereka tidak dapat membahayakan kamu kecuali kalau hal tersebut ditetapkan oleh Allah. Maka ini semua disyaratkan kepada Allah. Alhamdulillah, orang bergantung kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakit kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kita manfaat duniawi kecuali siapa? Allah. Sampai kata Nabi yang diajarkan hadis, "Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf." Pena telah diangkat dan berjalan terus. Artinya semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya telah ditetapkan. Maka manusia harus tawakal dan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Karena
segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Dalam riwayat lain sampai kata salah seorang salaf, engkau tidak akan beriman kepada takdir sampai engkau mengetahui annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Engkau tidak akan beriman kepada takdir sampai engkau benar-benar meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah untukmu tidak akan meleset. Allah menetapkan bagi kamu 500.000. Ribuan orang berusaha menghalangi kita untuk mendapatkan uang tersebut, tidak ada yang mampu. Karena uang tersebut telah ditetapkan oleh siapa? Allah. Wa anta ma akhta'aka min musib. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah untukmu tidak bisa kamu. Kita berusaha untuk mendapatkan 500.000 tersebut, tapi Allah menakdirkan bahwa itu bukan rezeki kita. Mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan benar. Ya, maka semuanya tempatkan dan semuanya makhluk, semuanya ditakdirkan oleh Allah dan semuanya telah dicatat oleh Allah. Hadirin hadirin, kalau dibahas bisa jadi satu kajian full hadis. Hadis ke-20. Malu adalah akhlak Islam. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan Nabi yang terdahulu yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini juga hadis ke-20, hadis Ibnu Mas'ud kembali pada amalan Ansari. Al-Badri radhiyallahu anhu menunjukkan tentang keutamaan sifat malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sesuka kamu. Kata para ulama, hadis ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, selama engkau tidak malu untuk melakukan hal tersebut, maka silakan kau. Makna yang kedua seperti ancaman. Kalau memang kau tidak punya malu, maka berbuatlah sesuka. Sifat malu ya ikhwan, ini sifat mulia. Makanya kata Nabi SAW, malu ini termasuk dari iman. Ya, iman itu memiliki cabang-cabang. Dan kata Nabi SAW, al-haya dan iman. Sifat malu ini termasuk dari ya. Kemudian ada seseorang yang memiliki sifat malu, itu gak boleh saudara. Kata Nabi SAW, tidak, jadi Fa'idul haya dari sesungguhnya sifat malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, sampai ke orang-orang, kalau kita melihat seorang anak dan anak itu memiliki sifat malu, tandanya anak itu memiliki kebaikan. Kalau kita lihat seorang wanita dan wanita itu memiliki sifat malu, tandanya wanita itu memiliki keutamaan. Karena sifat malu ini kata Nabi SAW, dia tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan malu ini maksudnya manusia. Sifat bitarki al-mazmum, sifat yang memotivasi pelakunya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tapi kalau dia malu dalam rangka meninggalkan yang terpuji, maka itu bukan haya. Malu sholat di sholat Allah dilihat orang, ini bukan haya yang dimaksud di situ. Dan cuma di sini malu perbuatan yang memotivasi orang untuk meninggalkan semua yang tercela. Dan kalau ada sifat ini di salah seorang muslim, maka sifat ini sifat yang baik. Karena al-haya la ya'ti illa bi. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis ke-21, iman dan istiqomah. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam. Katakanlah kepadaku mengenai Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau.
Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Riwayat Muslim. Nah, ini hadis ke-21, anjuran untuk istiqamah. Istiqamah seseorang konsisten dalam mengamalkan amalan kebaikan. Sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi SAW mengajarkan kepada dia perkataan yang dia tidak meminta lagi kepada selain Nabi SAW. Nabi cuma mengajari dua hal. Qul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dan hal ini juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah apabila membaca ayat tersebut beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, engkau Rabb kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqamah. Apa maksud ini? Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Maksudnya iman ini itu bukan hanya lisan, bukan perkataan seseorang ada. Karena kalau hanya perkataan, semua orang pasti tahu bahwa dia seorang yang Tapi di sini Nabi SAW memerintahkan untuk mengucapkan amantu bila aku beriman kepada Allah, beriman dengan memahami makna-makna kandungan-kandungannya, konsekuensinya dan ilmunya. Kalau dia sudah mengatakan itu dengan ilmunya, maka istiqamah dengan iman yang ada di dalam hati itu perbuatan. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan laisa iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan harapan semata dan perhiasan semata, walakin mawaqqa fil qalbi. Tapi iman itu apa yang tertanam di dalam hati, wasadaqah dan diaplikasikan dengan amalan sehari-hari. Jadi dia berkata, alhamdulillah aku beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dibangun di atas ilmu, kemudian dia istiqamah. Dia beristiqamah terus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiqamah ini sulit. Sampai kata Nabi SAW, istiqamah wa la tuhsu. Istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Dan artinya istiqamah itu untuk konsisten terus menerus seperti itu sulit. Manusia jatuh banget. Makanya subhanallah, karamah yang paling terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, bagi orang bilang karamah itu yang bagus, bisa terbang kayak wali-wali, bisa terbang, berjalan di atas air. Itu karamah yang biasa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, karamah al-istiqamah. Karamah yang paling agung orang bisa istiqamah. Karena saking sulitnya istiqamah, tidak bisa semua orang mengerjakannya. Cuma kalau ada orang dikasih oleh Allah istiqamah di dalam hidup ini, istiqamah di dalam sholat, istiqamah di dalam baca Al-Quran, istiqamah di dalam sedekah, istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i, dan istiqamah dalam semua hal kebaikan, itu sebesar-besar karamah yang Allah berikan kepada hamba. Ya, karena saking sulitnya istiqamah. Hadis ke-22, jalan menuju surga. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, bagaimana pendapat Anda apabila aku mengerjakan sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu? Apakah aku akan masuk surga? Nabi SAW menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Makna aku menghalalkan yang haram ialah aku menjauhinya, dan makna aku menghalalkan yang halal ialah aku menghalalkannya dengan meyakini kehalalannya. Allahu a'lam. Hadis ke-22 menunjukkan kalau manusia itu ada dua tingkatan.
Tingkatan yang pertama, seseorang hanya mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau ada pertanyaan, seseorang dalam hidupnya cuma mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, dia tidak nambah dari itu apapun, masuk surga pasti. Dia jarang mengerjakan yang sunnah dan yang lainnya. Itu bisa masuk surga atau tidak? Bisa masuk surga karena orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat tinggal salat itu makruh? Kalau aku sholat lima waktu, sholat lima waktu wajib apa enggak? Wajib. Wasumtu Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan, wajib apa tidak? Wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Artinya aku mengerjakan yang halal. Wa haramtu al-haram, dan aku menjauhi yang haram. Jadi semuanya wajib apa tidak? Wajib. Kata laki-laki ini, walau azim ala dzalika syai'an, aku tidak menambah dari itu apapun. Kemana zakat? Kata sebagian ulama, orang ini tidak bertanya tentang zakat karena dia tidak termasuk yang wajib mengeluarkan zakat. Kemana haji? Ada sebagian ulama karena hadis ini datang sebelum kewajiban hukum haji. Artinya sifatnya wajib saja. Dia tidak nambah dari itu. Apakah aku masuk surga? Kata Nabi SAW, nah, kamu masuk surga. Ini kan jalan menuju surga. Lihat perempuan ini saking terbatasnya keadaan dia memiliki masa haid dan bisa menyempurnakan agama sepenuhnya dalam satu bulan. Kemudian dia bengkok, penuh dengan kelemahan. Kemudian dia mengurus anak dan juga mengurus suami. Maka Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, "Idza shallat bil khamsah wa shalat syahra wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil syi'ti." Perempuan ini dari perempuan kalau sholat lima waktu, sholat lima waktu wajib apa tidak? Puasa di Ramadan wajib apa tidak? Menjaga kehormatan diri apa hukumnya? Wajib. Mentaati suami wajib apa tidak? Wajib. Dia cuma menjalankan. Maka kalau perempuan ini menjalankan 4 hal ini yang wajib, tidak dikatakan kepada wanita tersebut udkhulil jannah, masuklah surga dari pintu mana saja ditemukan. Dan surga itu memiliki 8 pintu. Di surga memiliki dari pintu mana saja dilihat. Maka ini menunjukkan kalau seseorang menjaga yang wajib dan meninggalkan yang haram, ikhlas buat Allah, dengan itu dia bisa masuk surga. Cuma ada tingkatan yang lebih besar dari itu, yaitu yang menggabungkan yang wajib dengan yang surga. Kemudian meninggalkan yang haram dan yang makruh. Kalau dia bisa melakukan itu masuk surga, cuma lebih tinggi tingkatannya dibandingkan orang yang hanya wajib dan meninggalkan yang haram. Dan Allah berfirman, "Wa likulli darajat mimma 'amilu." Setiap orang itu mendapatkan kedudukan surga dari amalan yang dia